Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmadi, NPM 2221020153. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Adapun pengertian dan dasar hukumnya, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 atau judicial review adalah proses hukum untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Kewenangan ini secara tegas diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun objek dan jenis pengujiannya, yang pertama pengujian formil, menguji proses pembentukan undang-undang apakah sudah sesuai prosedur dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada pengujian material, menguji substansi atau isi norma undang-undang apakah materi muatan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tahapan dan tata cara beracaranya, hukum acara ini diatur dalam undang-undang dan diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi melalui peraturan MK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Prosesnya meliputi beberapa tahapan pokok seperti pengujian permohonan pemohon warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, badan hukum, privat atau lembaga negara mengajukan permohonan kepada MK. Yang kedua ada pemeriksaan administrasi. MK ini memeriksa kelengkapan dan persyaratan permohonan. Yang ketiga registrasi. Permohonan yang memenuhi syarat didaftarkan dan baik statusnya menjadi perkara. Yang keempat sidang pendahuluan. Pemeriksaan awal terhadap permohonan termasuk kemungkinan perbaikan permohonan. Yang keenam, rapat permusyawaratan hakim (RPH), pengambilan keputusan oleh para hakim konstitusi. Yang ketujuh, sidang pengucapan putusan, pembacaan putusan secara terbuka untuk umum. 8. Pemuatan putusan dalam berita negara. Putusan MK dipublikasikan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Adapun para pihak dalam perkara pengujian undang-undang ini, para pihak yang terlibat dalam perkara PUU di Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemohon, meliputi perorangan sebagai warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada badan hukum, publik atau privat. Yang kedua yang terakhir lembaga negara. Dan juga ini meliputi presiden atau pemerintah bertindak sebagai pemberi keterangan dalam proses persidangan. Ada juga Dewan Perwakilan Rakyat juga sebagai pemberi keterangan dalam persidangan. Yang terakhir ada para pihak terkait jika ada. Para pihak ini memiliki kepentingan langsung atas permohonan yang diajukan dan dapat memberikan keterangan. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.